adanya flyover, atau flyover yang di ada perlintasan, berarti kan bisa mengurangi resiko terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang. Mungkin pemerintah daerah lain bisa mencontoh dari pemerintah Kota Lampung ini yang membangun flyover atau underpass di perlintasan itu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih dalam wawancara khusus. Tribuners, untuk wawancara khusus kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber saya. Walaupun tidak bisa datang secara langsung, saya sudah terhubung melalui via Zoom. Pada narasumber saya kali ini, Bapak Zaki, yaitu selaku manajer Humas PT KAI Tanjung Karang. Halo Pak Zaki. Halo Mbak Husnul, halo Tribuners, selamat sore. Tetap semangat, tetap sehat. Oke, tetap semangat, tetap sehat ya Pak Zaki. Sebelumnya saya terima kasih dulu nih dengan Pak Zaki sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukan, tapi tetap menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama dengan Tribun Lampung hari ini. Insya Allah akan terus kami layani selama hayat masih dikandung badan ceritanya. Oke. Ya, memang Baik Pak Zaki. disalah kami. Oke Mbak Husnul. Oke, baik Pak Zaki, untuk membuka perbincangan kita hari ini, Pak Zaki, tentunya kita akan berbicara dengan PT KAI ya, karena kan baru-baru ini tadi pagi baru ada kejadian naas yang dialami oleh seorang wanita ODGJ nih Pak Zaki ya, yang itu tertabrak kereta Babaranjang. Nah, menanggapi hal ini bagaimana sih Pak Zaki selaku dari manajer Humas PT KAI Tanjung Karang, Pak? Oke. Jadi yang utama nih ya, yang utama dulu ini kalau misalnya bicara tertabrak oleh kereta api, saya kurang setuju ya kalau bicara tertabrak. Karena kan kereta api ini punya karakteristik sendiri gitu Mbak. Kenapa karakteristik sendiri ini? Artian gini, kereta api itu pertama sudah punya jalur khusus, jalur tertentu. Dan yang kedua, kereta api itu dia karakteristiknya tidak bisa berhenti mendadak. Kalau mobil, motor bisa berhenti mungkin dengan 5 meter, 10 meter bisa langsung berhenti gitu ya. Sedangkan kalau kereta api ini dikarenakan tonasenya atau beratnya massa kereta api, lalu kecepatan kereta api ini butuh ratusan meter lah ya, dengan karakteristik KA Babaranjang yang mengangkut ratusan ton barang gitu ya, dengan kecepatan yang ya sangat cepat juga dengan 60 sampai 70 km per jam, ya butuh ratusan kilometer untuk berhenti. Nah, makanya dari karakteristik ini kami perjalanan kereta api dilindungi oleh aturan, dilindungi oleh undang-undang, peraturan kementerian dan sebagainya, di mana kereta api ini memang bahasanya itu bukan menabrak, tapi malah ditabrak. Jadi kalau misalnya ada pejalan kaki atau kendaraan bermotor, bukan kereta api yang menabrak, tapi malah kendaraan lain yang menabrak. Itu Mbak. Kita bicara definisi, mungkin definisinya dulu lah ya seperti itu. Mungkin bahasanya kalau tadi pagi itu ya pejalan kaki itu yang malah menabrak kereta api karena apa? Yaitu tadi karakteristik dan aturan-aturan atau perundang-undangan yang sudah diatur, baik melalui undang-undang kereta apian secara khusus ataupun undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya. Nah, pertama-tama sebelumnya ya memang kami sangat menyesalkan terjadinya kejadian ini gitu ya, di mana kami dapat kabar sekitar jam 7.35 lebih tepatnya ya, 7.35 ada ya perempuan Parubaya, sekitar ya Parubaya itu berjalan di perlintasan sebidang ya, perlintasan Padang Sebidang yang palang pintunya ini dijaga. Nah, kebetulan dijaganya ini oleh dari Dinas Perhubungan di Jalan Bumi Manti 2, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, PJL nomor 13. Nah, kronologi yang kami dapatkan ini selain masinis kami yang sudah membunyikan, kami menyebutnya semboyan 35 ya, semboyan 35 atau klakson lah ya, atau suling kami sudah berulang-ulang. Dan sedangkan mungkin kalau Mbak Husnul dan Tribuners sering mendengar klaksonnya kereta api itu sangat kencang gitu kan, sangat kencang, sangat keras. Sudah diperingatkan berulang-ulang oleh masinis, dan juga kami dapat informasi juga bahwa penjaga pintu perlintasannya juga sudah memperingatkan, sudah meneriaki dan sebagainya.
tapi si korban ini tetap berjalan, tetap melaju di perlintasan. Ya memang dikarenakan kecepatannya sudah lumayan, sudah jarak sudah berdekatan, kecepatan dengan lumayan lumayan tinggi, ya temperan ini tidak dapat dihindarkan gitu ya. Nah kalau kita bicara regulasi, kalau kita bicara aturan, eh, sesuai pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta sudah dijelaskan gitu ya bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api. Ruang manfaat jalur kereta api ini kanan kiri jalur rel gitu, bukan hanya dalam artian bukan di atas rel saja gitu, tapi sudah di jalur sekitar 3 meter kanan rel, sekitar 3 meter di sebelah kiri rel. Sudah dilarang gitu. Iya. Baik dia berada di ruang manfaat jalur kereta api, dia entah menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindah barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api gitu. Lah kami sendiri aja, contohnya untuk pegawai kami kan banyak juga yang bekerja di atas rel gitu ya. Iya. Yang melakukan perawatan, pemeriksaan dan sebagainya. Lah ketika kami melakukan pemeriksaan, perawatan dan sebagainya itu juga sudah ada aturan atau SOP yang harus dipenuhi gitu. Ada yang harus kami lakukan syarat-syarat sebelum melakukan pekerjaan perawatan pemeriksaan. Itu juga berlaku. Harus kami patuhi dan kami lakukan lah untuk menghindari kejadian tidak ingat. Sedangkan ini orang lain yang tidak dalam artian tidak berhak berada di atas rel itu sudah jelas dilarang oleh undang-undang di pasal 181 ayat 1. Kalau kita bicara masalah pejalan kaki, sedangkan kalau kita bicara pengendara jalan raya itu juga sudah diatur khusus di undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya dan undang-undang kereta apian yang memang di mana dari dua undang-undang tersebut menyatakan bahwa kereta api itu harus didahulukan. Kalau kita bicara pengendara jalan raya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara awal gitu kalau kita bicara dan sebagainya. Tapi memang kalau kita bicara kejadian ini sudah banyak berulang lah ya, banyak berulang itu yang kami sesalkan gitu. Apalagi di Tanjung Karang ini kan juga minggu kemarin dalam 2 minggu ini sudah ada 3 kejadian orang yang berada di jalur kereta api. Nah ini memang yang memang kita macam-macam lah sih orang-orang yang berada di rel itu antara motifnya dia tidak sadar atau mungkin dia tidak dengar dan sebagainya, itu yang menjadi sering terjadi lah kejadian-kejadian orang yang berada di kereta api gitu Mbak. Oke. Berarti memang jelas sekali ya Pak kronologi yang sudah dipaparkan Pak Zaki tadi. Karena memang kereta api ini adalah bukan suatu kendaraan yang bisa direm mendadak gitu ya Pak ya, apalagi seperti motor atau mobil Tribuners. Karena seperti Pak Zaki bilang tadi untuk perlintasan dan rem pun itu perlu dari beberapa jarak meter sebelumnya nih ya Tribuners, dan juga memang dari pihak PT KAI Tanjung Karang dan juga seluruh PT KAI yang ada di Lampung ini sudah menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi rambu-rambu, tidak hanya lalu lintas tapi juga rambu-rambu kereta api ini ya Pak. Apa mungkin ada faktor karena dari korban ini ODJG juga mungkin ya Pak, jadi mungkin tidak terdengar atau bagaimana? Kalau saya itu jadi bukan kalau saya pribadi menilai gini, kalau kami itu menilainya itu orang itu bisa sadar atau tidak sadar berada di jalur kereta api. Seperti contoh yang mungkin di Kota Bumi kemarin kan kronologinya yang dia sama perempuan juga. Saya lupa dari Kota Bumi atau Tengah tepatnya di mana saya lupa. Candi Mas dan Sat itu yang ada juga. Ya itu yang dia memang sengaja tiduran di rel gitu kan. Itu berarti kan dia dengan sadar berada di situ gitu kan. Lah memang sih yang menjadi bahayanya di sini ya ialah gini Pak. Selain dia membahayakan dirinya sendiri baik dia berjalan kaki atau pengguna kendaraan, selain dia membahayakan diri ya juga dia membahayakan perjalanan kereta api.
Kenapa dibilang membahayakan perjalanan kereta api? Salah satunya tadi, kereta api itu tidak bisa berhenti secara mendadak. Jika terjadi apa namanya berhenti secara mendadak yang diakibatkan ada tertahan atau dalam artian tumburan yang sangat kencang, dia tidak bisa karena adanya momentum, akhirnya kereta apinya itu malah anjlok atau malah celaka. Atau mungkin kita bisa bayangkan ke Aqua Raja Basa atau ke Aqua Lastabas yang membawa ratusan penumpang, yang tiba-tiba kereta apinya ketika berjalan terus tiba-tiba dia anjlok dikarenakan ada eh, kecelakaan di perlintasan itu, ya mungkin bisa dibayangkan berapa jumlah timbul korban yang muncul gitu. Ya. Jadi dikarenakan tumburan yang kencang tadi, momentum yang ada dan sebagainya gitu. Pasti kan memang akan sangat merugikan banyak orang gitu. Oke. Apalagi memang Pak Zaki bilang tadi ya, Tribuners, bahwasanya korban ini kan bisa secara sengaja, tidak sengaja gitu ya Pak ya, atas Ya kesadaran itu ya. diri gitu kan ya berada. Nah, yang kita himbau dan yang perlu kita kasih tahu lagi yang secara sadar ini nih Pak. Karena kan kadang juga ada beberapa oknum yang melanggar gitu kan ya. Ini dari pihak PT KAI sendiri bagaimana sih Pak? Sudah ada evaluasi belum sih dari kejadian-kejadian ini? Karena kan ini pasti tidak sekali ya, bahkan sering gitu. Iya, berulang. Jadi memang kalau kita bicara data di tahun ini Mbak ya, dari awal tahun 2023 sampai 1 Juni 2023 ini sudah terjadi 20 kejadian yang bersinggungan dengan pejalan kaki ataupun dengan pengendara jalan raya. Pejalan kaki lah kita nyebutnya gitu, pejalan kaki atau orang yang berada di jalur rel itu sudah terjadi 11 kejadian. 11 loh Mbak, 11 orang dalam artian 11 orang meninggal di jalur rel gitu dengan misalnya ya sangat disayangkan lah ya. Iya. Dan 9 kejadian dengan kendaraan pengendara jalan raya. Berarti kan ini kan kalau kita bicara secara angka statistik dibandingkan dengan tahun 2022 itu terjadi 50 kejadian, 23 dengan pejalan kaki dan 27 dengan dengan pengendara jalan raya. Berarti kan sudah hampir setengahnya gitu dibandingkan tahun kemarin gitu ya. Nah, kalau memang apa yang kita sudah lakukan dari PT KAI sendiri, kami sudah ya, himbauan, sosialisasi, baik atau apapun melalui banner-banner dan di perlintasan dan sebagainya. Bahkan kami juga melakukan himbauan pada terutama anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah kami lakukan sebagainya sudah kami lakukan. Memang, tapi kalau bisa bicara turun, ya kita belum tahu. Memang dikarenakan orang-orang itu entah kenapa ya trennya itu kenapa sih kok pada senang diem di rel gitu ya. Padahal aturannya sudah jelas, larangannya sudah jelas, bahayanya pun sudah jelas, tapi apa namanya kok mereka masih senang terus main di rel itu. Tapi ada yang menarik gitu, kalau kita dibandingkan dengan saya yang sebelumnya di Jawa, di sini itu, wah terima kasih sangat ya dari effort dari pemerintah Kota Lampung yang sudah banyak membangun flyover yang yang berada di atas jalur rel gitu. Yang memang ini kan dari adanya flyover atau underpass ini kan jadi bisa mengurangi terjadinya kejadian kecelakaan di perlintasan. Ini yang kami sangat apresiatif banget. Dalam artian ketika saya datang pertama kali ke Bandar Lampung nih, flyovernya banyak banget. Ketika lihat flyovernya ada beberapa itu yang di atas jalur rel kereta api. Saya dalam artian wah istimewa ini. Istimewa dalam artian sangat saya secara pribadi sangat apresiatif gitu. Ada 4 titik kalau tidak salah saya ingat tidak 4 titik atau berapa titik yang ada beberapa titik yang di atas perlintasan itu. Ya ini kan dengan adanya flyover atau flyover yang di ada perlintasan berarti kan bisa mengurangi resiko terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang. Ini yang ini yang memang menjadi sebuah, kalau kita bicara menjadi sebuah
apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin pemerintah daerah lain bisa mencontoh dari pemerintah Kota Lampung ini yang membangun flyover atau underpass di perlintasan itu yang memang juga sebagai salah satu amanah dari Undang-Undang Perkeretaapian itu sendiri gitu, Mbak. Selain itu juga memang kami juga sering menggandeng PTK itu menggandeng ada komunitas pencinta kereta api di Frame Tanjung Karang ini, atau bahkan kemarin pada saat 3 bulan yang lalu atau 2 bulan lalu saya lupa tepatnya tanggal berapa, itu mahasiswa dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera, mereka mengajukan kegiatan menggandeng kami juga, saling berkolaborasi untuk mengadakan sosialisasi di bahaya di perlintasan sebidang gitu. Ini yang sangat kami apresiatif sekali itu. Memang mahasiswa dari Tera ini juga sebagai salah satu bentuk ya amanah juga dari undang-undang bahwa warga masyarakat pun harus proaktif proaktif menjaga keselamatan perkereta ataupun menjaga ataupun mensosialisasikan pada publik lainnya gitu. Ya. Oke Pak Zaki, berarti memang dari PT KAI sendiri ini sudah melakukan berbagai macam sosialisasi dan juga kegiatan-kegiatan ya Pak ya untuk mencegah terjadinya ada peristiwa yang berulang ini lagi gitu Pak ya. Nah kalau untuk petugas nih Pak yang ditempatkan di titik-titik itu ada di mana saja sih Pak? Kalau untuk di rel kereta apian itu sendiri yang menjaga? Maksudnya penjaga pintu perlintasan Mbak ya? Iya. Oke. Jadi gini Mbak, jadi kalau kita bicara pintu perlintasan itu ada 4 kategori sebenarnya sih Mbak. Yeah. Ada 4 kategori dalam artian gini. Ada pintu perlintasan resmi dijaga, ada pintu perlintasan resmi tidak dijaga, ada pintu perlintasan tidak resmi tapi dijaga, ada pintu perlintasan tidak resmi dan tidak dijaga. Nah maksudnya gimana sih? Nah ini yang pasti Pak akan bingung gitu ya. Maksudnya perlintasan resmi itu dia tercatat. Jadi tercatat dan ada nomornya gitu, ada nomor perlintasannya gitu. Nah kalau terjaga tidak terjaga ini kita bisa kategorikan lagi. Nah saat ini perlintasan itu ada yang dikelola oleh PT KAI atau yang dijaga oleh PT KAI, dan ada pula yang dijaga oleh Dinas Perhubungan sesuai amanah Undang-Undang Perkereta-apian barang tentunya gitu ya, dan Peraturan Menteri Perhubungan, di mana petugas kami sudah berada di titik-titik yang sebelum undang-undang ini berlaku, dan ada titik-titik lainnya yang sudah dijaga oleh Dinas Perhubungan kota, provinsi, kabupaten dan lain-lain, tergantung dari kelas jalan yang dilewati di perlintasan sebidang tersebut. Dan bahkan ada beberapa perlintasan ini yang dijaga swadaya oleh masyarakat. Baik swadaya ini dalam artian memang dia digaji atau diberi penghidupan secara layak oleh warga sekitar. Seperti contoh kemarin di Kecamatan Natar, saya nama jalannya saya lupa di mana, yang di daerah Natar tersebut ada perlintasan swadaya yang dikelola oleh warga setempat. Nah, perlintasan yang tadi pagi terjadi ini dijaga oleh tenaga dari Dinas Perhubungan. Ini salah satu contoh daripada semangat untuk menyelamatkan perjalanan perkereta-apian dan juga semangat untuk melindungi warga negara Indonesia, baik nggak perlu melihat KTP lah, bahasanya KTP Lampung dan sebagainya gitu. Memang utamanya di sana ialah perlintasan itu, jika kita bicara masalah undang-undang lagi, itu sebenarnya tidak boleh lagi pada perlintasan sebidang gitu kan. Tapi namun dikarenakan membuat perlintasan tidak sebidang itu kan butuh biaya sangat tinggi gitu kan. Memang akhirnya yang dijaga, tidak dijaga, resmi, tidak resmi dan sebagainya itu
apa namanya, ya harus dikelola dengan baik sesuai dengan amanah dari undang-undang atau aturan yang berlaku. Nah kalau apa namanya, mohon maaf, jadi saya belum belum mapping seluruhan dalam artian Iya. saya mapping dalam artian seberapa banyak sih perlintas, ya memang saya apa namanya, berapa banyak sih perlintasan yang tidak dijaga itu, ataupun perlintasan swadaya yang ada di Oke. eh, Bandar Lampung secara khususnya. Memang selama ini sebagian besar perlintasan yang dijaga itu dikelola oleh PT KAI, dan sebagian juga sudah mulai dijaga oleh Dinas Perhubungan, dan ada dan warga masyarakat yang pemerintah desa, lurah atau kecamatan yang sudah mulai aware lah ya, aware dengan keselamatan warganya, yang untuk melindungi mereka dari bahayanya di perlintasan. Nah kalau kita bicara, ada yang menarik lagi gini, kita bicara Mbak Usnul masalah palang pintu perlintasan. Iya. Mungkin orang beranggapan itu palang pintu perlintasan itu untuk melindungi pejalan kaki. Pasti anggapannya Iya. gitu Mbak ya. Iya Pak. Padahal kalau kita bicara dari undang-undang, kita bicara dari undang-undang, saya sebutkan secara inilah ya, Iya Pak. di pasal eh, pasal 110 PP nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, poin D, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api. Gitu, Mbak. Jadi 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 anggapannya itu gimana, Mbak? jadi memang Jadi mungkin sebenarnya palang pintu ini jadi untuk sebenarnya memang palang pintu itu berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api. kereta apinya. Jadi iya, yang dilindungi itu kereta apinya gitu Mbak, bukan pejalan kakinya, bukan pengguna jalan raya dan sebagainya. Jadi palang pintu itu memang buat mengamankan perjalanan kereta api. Iya. Nah jadi Artinya dalam memang artian ketika gimana Mbak, gimana? artinya memang di sini untuk kereta api ini harusnya kita sudah sadar dan tahu ya Pak bahwasanya ini adalah kita sendiri nih yang menjaga gitu ya. Nah iya, makanya jadi gini Mbak, ketika kita di perlintasan baik pejalan kaki atau pengguna jalan raya, yang sering terjadinya itu orang itu tidak aware atau tidak memperhatikan kanan kirinya gitu. Benar. Ini ketika dia berjalan akan melintasi rel, dia tuh tidak lihat kanan kiri, langsung aja nerobos saja misalnya gitu kan. Entah dia jalan atau dia menggunakan motor atau menggunakan mobil. Kita ini ada sebuah campaign namanya berteman Mbak, dari Kementerian Perhubungan itu. Oke. Berteman itu maksudnya berhenti dulu. Pastikan, iya berhenti dulu. Teman T-nya itu tengok kanan kiri, pastikan aman tidak ada kereta api yang akan melintas, baru melintas di perlintasan. Oke. Itu dari campaign berteman itu, berhenti, tengok kanan kiri, pastikan aman, baru melintas. Tapi kalau itu dasarnya dari mana? Nah, bicara lagi dasarnya ya dari aturan undang-undang perkereta apian tadi itu. Undang-undang perkereta apian dan apa namanya, lalu lintas angkutan jalan ya. Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Di sini juga disebutkan ketika ini pasal 114 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib apa namanya? Wajib titik 2 berhenti ketika sinyal sudah berbunyi. Berarti kan jelas kan, ketika sinyal sudah berbunyi kita wajib berhenti Mbak. Palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain. Tapi yang utamanya itu ialah ketika palang sinyal sudah berbunyi, sudah ini ada sebagainya, bunyi kayak gitu sebagainya, Ya. kita sudah wajib berhenti. Sudah wajib berhenti. Iya, tapi kan pada kenyataannya ketika sinyal berbunyi malah kita seringnya itu digeber kan motor atau mobilnya kan ya. Lanjut terobos sebelum palang sampai bawah. Lanjut Pak. terobos. Palang sudah nutup pun sama diterobos. Sama Itu. Padahal diterobos. padahal dia itu ketika melakukan hal tersebut selain membahayakan dirinya sendiri, ya juga membahayakan kereta api gitu. Oke.
Nah Pak, Betul. untuk dari jadwal keberangkatan dari kereta api Babaranjang dengan kereta api umum ini, apakah berbeda Pak kedua jadwal kereta api ini? Ya memang ini yang saya menarik di Free 4 Tanjung Karang itu ialah tadi itu Mbak, masalah perjalanan KA barang dan KA penumpang ya. Memang kalau KA penumpang itu kan kami sangat straight dengan grafik perjalanan kereta api gitu ya. Ada grafiknya gitu, di mana dia berangkat dan di mana dia tiba gitu. Iya. Nah, memang untuk angkutan batu bara ini dikarenakan satu dan lain hal, terus ada taktis dari pengendali operasi ini yang jam-jamnya itu kadang dalam artian bisa lebih cepat atau mungkin bisa terlambat gitu kan. Ada berarti dikarenakan berbagai macam faktor yang berada di area hulu gitu. Tapi untuk kereta api penumpang memang saat ini itu jelas dia tiba jam berapa, berangkat jam berapa dan tiba jam berapa. Memang kalau kita melihat saya akui secara ini untuk angkutan KA penumpang Raja Basa, Kepala Stabas itu kadang berangkat on time tapi tibanya itu terkadang butuh waktu penyesuaian dikarenakan adanya pengaturan pola operasi yang dari arah hulu gitu dari arah utara. Tapi alhamdulillah on time performance-nya itu masih dalam tingkat yang sangat baik gitu. Oke. Tapi Artinya memang memang untuk KA gimana Mbak? artinya memang dari dua kereta api ini mempunyai jadwal keberangkatan yang berbeda-beda ya Pak ya? Betul, Kalau untuk dari betul segi berbeda. kecepatannya nih Pak, kereta api Babaranjang dengan kereta api penumpang ini berbeda nggak sih Pak atau sama kecepatannya? Ini karakteristik KA penumpang di sini dan karakteristik KA Baranjang ini berbeda, Mbak. Oke. Untuk KA penumpang itu kita nyebutnya ada Vmax dan Vop ya, kecepatan operasional atau kecepatan maksimum itu batas maksimum. Itu berbeda antara KA Baranjang dan KA penumpang. Penumpang itu mungkin bisa di atas bisa 80 sampai 90, tapi untuk KA Baranjang itu sendiri kecepatannya itu mungkin tidak lebih cepat daripada KA penumpang tersebut. Iya. Yang mungkin range antar 60, 70 dan sebagainya itu. Yaitu hal itu dikarenakan beratnya tonase yang dibawa, panjangnya rangkaian yang ditarik, itu kan juga menjadi faktor yang menjadi syarat atau menjadi syarat apa namanya yang juga menentukan safety-nya gitu, safety-nya perjalanan kereta api itu yang dikarenakan bisnis kereta api itu bisnis transportasi itu kan safety-nya kan Mbak ya, Iya benar. keselamatan perjalanan KA-nya baik manusianya yang mengendarakan atau mengoperasikan maupun safety daripada si rangkaian kereta api itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kereta KA penumpang gitu, baik KA penumpang KA barang ya safety tetap menjadi acuan utama gitu. Oke. Artinya memang jadwal keberangkatan dan juga dari kecepatannya kereta api penumpang dan juga Babarancang ini mempunyai jalur dan juga kecepatan yang berbeda ya Pak ya? Kalau jalur sama Mbak, cuman Oh jalur kecepatannya sama. berbeda. Jalur Kecepatannya sama, berbeda. Oke. kecepatan yang Pak berbeda. Zaki, Ini kereta. untuk Siap. untuk menanggapi beberapa kasus yang sudah terjadi nih, ada tidak sih Pak dari evaluasi dari pihak PT KAI gitu, agar lagi-lagi ke depannya bisa menghimbau masyarakat ini agar lebih berhati-hati lagi? Oke, Mbak. Yang salah satu sudah kami lakukan ya, dan terus kami lakukan salah satunya ialah melalui program TJSL kami. Di mana ketika kami melakukan program TJSL itu kan kami juga harus mapping kan ya, mapping daerah-daerahnya itu atau lokasi-lokasi pemberian TJSL itu harus berdekatan dengan jalur kereta api. Ini salah satunya ya, salah satu cara yang kami lakukan ya. Ketika pada saat kami memberikan bantuan TJSL tersebut, kami juga selalu mengingatkan kepada orang-orang yang hadir pada kegiatan pemberian TJSL tersebut untuk berhati-hati gitu, berhati-hati di jalur kereta api, berhati-hati ketika akan melintas di jalur kereta api, dan juga berhati-hati dalam
ya beraktivitas ya, jika berdekatan jalur kereta api. Atau bahkan kami juga sering memberikan apa namanya himbauan pada warga masyarakat juga pada yang pada saat pemberian acara kegiatan TJSL tersebut, jika ada orang-orang yang mencurigakan atau orang-orang yang ya mungkin bahasanya tindak tanduknya tidak wagu lah ya, kalau tidak wagu apa namanya, tidak tidak ya tidak terlihat bukan seperti orang situ, terus dia sering berada di atas rel dan sebagainya, untuk diingatkan, untuk ditarik atau untuk dilaporkan ya pada petugas-petugas kami di stasiun-stasiun yang terdekat. Ya mungkin satu, takutnya ada orang yang ingin mencoba ya bahasanya mungkin bunuh diri lah atau apapun lah di jalan rel gitu kan itu. Dan yang kedua yang utama yang kami takutkan itu ialah jika terjadinya aksi pencurian atau aksi sabotase yang dilakukan terhadap perjalanan kereta api. Itu yang kami lakukan pada saat pemberian TJSL. Dan untuk ya saat ini akan kami terus lakukan ialah masalah sosialisasi dan himbauan-himbauan, baik ya salah satunya alhamdulillah dibantu juga nih sama Tribun ya. Salah satu bentuk kami mensosialisasikan keselamatan perjalanan kereta api baik lewat media sosial ataupun langsung di perlintasan-perlintasan perkereta terhadap pengguna jalan raya. Mungkin itu Mbak yang saat ini akan kami lakukan. Oke. Tentunya dari pihak PT KAI juga akan terus melakukan program-program dan juga himbauan-himbauan ya Pak untuk masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia gitu. Oke Pak Zaki, Iya. terakhir boleh berikan harapannya nih Pak untuk seluruh pengguna pejalan kaki maupun pengendara yang berada di dekat perlintasan rel kereta api. Harapannya gimana nih Pak? Jadi kalau harapan, himbauan ataupun mungkin eh, bentuk sebuah peringatan, tapi jangan peringatan lah, himbauan aja sepertinya. Harapan kami itu satu, terus berteman ketika akan melintasi perlintasan kereta api, baik berjalan kaki, kendaraan bermotor maupun lain-lain. Berteman itu apa? Berhenti, tengok kanan kiri, pastikan aman baru melintas. Kedua, jangan bermain, tidak perlu bermain di area rel kereta api, baik bermain, baik beraktivitas ataupun lain-lain. Baik lain-lainnya dalam artian bisa jadi dia jemur pakaian atau apapun lah ya, beraktivitas di rel itu. Dikarenakan selain dilarang oleh undang-undang, juga utamanya ialah berbahaya. Terus yang terakhir, kepada seluruh ya Tribuners terutama nih, pada Tribuners, jika ada orang-orang yang mencurigakan atau berperilaku aneh di rel kereta api, di jalur kereta api, mohon untuk diingatkan atau segera dilaporkan pada petugas-petugas kami yang berdekat di stasiun-stasiun terdekat, utamanya untuk menghindari tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu Mbak. Oke baik, terima kasih sekali Pak Zaki sudah meluangkan waktunya dan juga sudah memberikan himbauan, tentunya sosialisasi ya melalui media seperti Tribun Lampung ini. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa menyebarluaskan informasi bahwa sebenarnya kereta api itu bukan dari kereta apinya nih, kita ya yang harus menghindari dari diri kita sendiri nih Tribuners ya. Betul. Seperti yang sudah Pak Zaki bilang tadi dan juga sudah jelaskan melalui regulasi dan juga aturan-aturan yang ada. Jadi memang safety itu berawal dari diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan dengan Tribuners di rumah, dengan adanya tayangan ini bisa menjadikan informasi tambahan untuk Tribuners agar selalu menjaga dan juga selalu waspada dimanapun Tribuners berada. Dan masih bersama dengan saya Kusnul Asyifa pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya.